Baiklah, perkenalkan nama saya Sinta Maria Lumbantoruan dengan NPM F1A 022027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan pemrograman dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Pemrograman dinamis merupakan metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah atau step atau tahapan atau stage, sedemikian sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Pemrograman dinamis ketika mengacu pada bidang komputer menggambarkan sekelompok algoritma komputer serupa yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah kompleks dengan cara memecah masalah menjadi kumpulan masalah yang lebih kecil. Untuk karakteristik persoalan pemrograman dinamis, persoalan dapat dibagi menjadi beberapa tahap yang pada setiap tahap hanya diambil satu keputusan. Masing-masing tahap terdiri dari sejumlah status yang berhubungan dengan tahap tersebut. Secara umum, status merupakan bermacam kemungkinan masukan yang ada pada tahap tersebut. Hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap ditransformasikan dari status yang bersangkutan ke status berikutnya pada tahap berikutnya. Ongkos pada suatu tahap meningkat secara teratur dengan bertambahnya jumlah tahapan. Keputusan terbaik pada suatu tahap bersifat independen terhadap keputusan yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Adanya hubungan rekursif yang mengidentifikasikan keputusan terbaik untuk setiap tahap status pada tahap K memberikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K+1. Prinsip optimalisasi berlaku pada persoalan tersebut. Untuk penyelesaian pemrograman dinamis ada beberapa cara. Yang pertama, pecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil. Yang kedua, selesaikan masalah-masalah ini menggunakan 3 langkah proses secara rekursif. Yang ketiga, gunakan solusi optimal per submasalah untuk menentukan solusi optimal untuk masalah semula. Tiap submasalah dipecah dengan cara memecahkannya menjadi submasalah yang lebih kecil, dan seterusnya hingga suatu submasalah menjadi suatu submasalah menjadi cukup sederhana untuk dapat diselesaikan. Contoh pendekatan solusi, misalkan X1, X2, sampai Xn menyatakan peubah atau variabel keputusan yang harus dibuat masing-masing untuk tahap 1, 2, sampai N, maka yang pertama program dinamis maju. Program dinamis bergerak mulai dari tahap 1, terus maju ke tahap 2, 3, dan seterusnya sampai tahap ke N. Runtunan peubah keputusan adalah X1, X2, sampai Xn. Yang kedua, program dinamis mundur. Program dinamis bergerak mulai dari tahap N, terus mundur ke tahap N-1, N-2, dan seterusnya sampai tahap 1. Runtunan peubah keputusan adalah Xn, Xn-1, sampai X1. Untuk grafik multitahap atau disebut juga multistage graph, tiap simpul di dalam grafik tersebut menyatakan status, sedangkan V1, V2, sampai Vn menyatakan tahap. Dapat dilihat melalui gambar di slide. Untuk langkah pengembangan algoritma pemrograman dinamis, yang pertama, karakteristik struktur solusi optimal. Yang kedua, definisikan secara rekursif nilai solusi optimal. Yang ketiga, hitung nilai solusi optimal secara maju atau mundur. Yang keempat, konstruksi solusi optimal. Contoh penerapan ide. Seorang mahasiswa memiliki uang saku sebesar 50.000. Terdapat 3 pilihan kegiatan dengan biaya dan nilai keputusan sebagai berikut. Yang pertama, makan siang hemat dengan biaya 10.000 dan nilai kepuasan 6. 2. Nongkrong dengan biaya 20.000 dan nilai kepuasan 15. Yang ketiga, menonton film dengan biaya 30.000 dengan nilai kepuasan 25. Bagaimana cara menentukan kombinasi kegiatan yang dapat dipilih agar total nilai kepuasan maksimum tanpa melebihi uang saku yang tersedia? Yang pertama, kita hitung kombinasinya terlebih dahulu. Yang pertama, untuk kegiatan 1 dan tambah 2 dengan biaya yaitu 30 dengan nilai kepuasan 21. Untuk kegiatan yang pertama tambah kegiatan yang ketiga, biaya 40.000, nilai 31. Kegiatan 2 ditambah dengan kegiatan 3, biaya 50 dengan nilai kepuasan 40. Jika ketiga kegiatan dijumlahkan, maka dikenakan biaya 60.000, di mana ini melebihi kapasitas. Solusi optimal diperoleh dengan memilih kegiatan nongkrong dan
menonton film karena memberikan nilai kepuasan maksimum sebesar 40, tepat sesuai dengan batas yang disediakan, yaitu 50.000. Untuk contoh penerapan lain, yaitu untuk jadwal belajar 6 jam untuk 3 mata kuliah, kita dapat memilih kombinasi optimal. Yang ketiga, rute perjalanan termurah seperti Google Maps. Yang keempat, packing koper dengan kapasitas terbatas. Sekian hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.